Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali, yaitu untuk pembelajaran Microsoft Excel. Untuk pertemuan kali ini kita belajar if bertingkat atau nested if. Ya, langsung saja. Untuk rumusnya itu adalah sama dengan if kondisi 1, koma atau titik koma, kemudian petik 2 pernyataan benar. Kemudian if kondisi 2 pernyataan benar, lalu pernyataan salah. Di sini untuk kondisi 1 dan kondisi 2 tidak mesti dua kondisi ya. Ini hanya sebuah contoh saja. Bisa 3 kondisi, 4 kondisi, dan seterusnya. Jadi ini dituliskan hanya 2 kondisi saja. If-nya menggunakan 2. Kalau ketiga kondisi, maka if-nya menggunakan 3. Dan seterusnya. Begitupun dengan penutupnya. Apabila if kemudian buka kurung, maka tutup kurungnya pun akan menggunakan yang sama. Nah, di sini pun ada buka kurung 2, maka tutup kurungnya pun harus 2. Jika kondisi ataupun if yang menggunakan 3, maka tutupnya pun harus menggunakan 3. Seperti biasa, kondisi ini selalu dibutuhkan yang namanya operator. Mungkin masih ingat untuk pembelajaran if sederhana yang kemarin, operatornya seperti apa. Tapi kita ingatkan kembali bahwa operatornya adalah operator logika. Yang pertama adalah lebih besar, kemudian lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan, kemudian sama dengan, dan tidak sama dengan. Oke, langsung saja kita berikan contohnya. Ya, ini adalah sebuah contoh di mana ada beberapa siswa dengan nilai Wahyu 94, Dharma, Barik, dan Saka. Ini adalah sebuah ketentuan di mana nilai dari 0 sampai 60 akan bernilai D, 61 sampai 70 bernilai C, kemudian 71 sampai 90 bernilai B, dan 91 sampai 100 bernilai A. Kalau memang kita lihat secara manual, ini pun bisa kita isi. Ini hanya sebuah contoh. Kalau aktualnya siswa nggak mungkin hanya 4. Mungkin bisa lebih dari 30 siswa, bahkan kalau kita memegang atau bisa dibilang siswa yang ada di sekolah bisa sampai ratusan siswa. Oke, ini kita contohkan untuk if bertingkat tadi. Kita mulai dengan sama dengan, lalu if, klik 2 kali di sini. Di sini kita lihat logical testnya atau kondisi. Kondisinya apa? Kondisinya adalah yang kita bandingkan adalah nilai. Nah, kemudian kita lihat di sini. Kita lihat dimulai dari lebih besar. Berarti kalau lebih besar kita dari atas ya. Berarti lebih besar kita tidak menggunakan sama dengan, berarti kita mulai dari 90. Karena akan dimulai dari 91 sampai seterusnya. Ingat bahwa tidak menggunakan sama dengan, maka kita bisa menggunakannya dari 91 nanti. Kalau kita menggunakan sama dengan, maka seperti ini. Akan dimulai dari 91 dan sampai 100. Sesuai ketentuan di sini. Oke. Nah, boleh antara kedua itu, tapi gunakan yang tepat sesuai ketentuan yang ada. Lebih besar 90, kemudian koma, sesuai dari arahan di bawah di sini adalah koma. Kalau arahannya titik koma, maka titik koma. Kemudian pernyataan benarnya adalah yaitu nilainya A, menggunakan kutip 2 langsung. Lalu kutip lagi, kemudian koma, kita menggunakan yang namanya logical atau kondisi kembali, yaitu if
klik 2 kali lagi, kemudian klik kondisi yang kedua, yaitu kondisi kedua adalah 71 sampai 90, maka lebih besar 70, maka B. Kemudian karena di sini ada kondisi lagi, maka kita buat lagi if. Kondisinya kondisi ketiga, diklik lebih besar dari 60 karena itu adalah 61. Nah, koma, maka dia akan mendapatkan nilai C. Seperti ini. Karena di bawahnya adalah sudah terakhir, maka tidak perlu lagi membuat yang namanya if-nya. Langsung untuk pernyataan terakhir atau pernyataan salahnya, yaitu koma, kutip, nilainya adalah D. Kemudian tutup, lihat tutupnya ada berapa, kita hitung if-nya ada 1, 2, dan 3. Berarti kita tutup menjadi 3. Lihat di sini warnanya hitam, merah, dan biru atau ungu, di sini pun sama. Lalu tinggal kita enter. Nah, lihat di sini, kemudian kita tarik, kita tengahkan. Nah, lihat di sini untuk nilai 94A, untuk 56 jadi dapat D, untuk 77 mendapatkan B, dan 82 mendapatkan B. Misalkan ada sebuah revisi, oh Dharma sudah memperbaiki jadi 80, maka dia akan berubah jadi B. Oh Wahyu, misalkan salah nilai, dia harusnya nilainya 60, maka dia mendapatkan D. Kenapa? Karena D ini 0 sampai 60. Ini adalah sebuah contoh di mana if-nya bertingkat menjadi 3. Karena kondisinya ada 3 dan pernyataan terakhirnya atau pernyataan salahnya 1. Jadi ketentuan 4 bisa menggunakan 3 kondisi. Oke, ini ada sebuah studi kasus di mana data nilai rapot semester genap kelas 10 semua jurusan tahun 2023. Oke, di sini ada 10 siswa dicontohkan dengan jenis kelamin perempuan, laki-lakinya 2, berarti 8 siswa, 8 perempuan ya, 2-nya cowok. Di sini ada nilai bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Ketentuannya di bawah adalah nilainya A untuk 91 sampai 100, 71 sampai 90B, 61 sampai 70C, dan 0 sampai 60D. Nah, di sini nilai-nilai ini akan muncul menjadi huruf A, B, C, dan D sesuai dengan nilai yang didapat oleh siswa. Oke, langsung saja kita buat untuk tabelnya. Ya, paling pertama adalah kita buat judulnya data nilai raport semester genap. Enter. Kelas 10 semua jurusan, enter, kemudian tahun 2023, enter lagi, kita ketik nomor, kemudian nama siswa, jenis kelamin, kita arahkan ke kanan lagi. Kalau memang khawatir ini dibesarkan dulu, kemudian ini besarkan lagi. Lalu kita ketik di sini adalah skor. Kita enter saja ke bawah, kemudian kita tulis yang namanya B titik Indonesia. Kita geser. Ini nilai. Arahkan ke kanan MTK. Arahkan ke kanan lagi nilai. Arahkan ke kanan B Inggris. Arahkan ke kanan nilai. Oke, enter, selesai. Ini geser biar agak lebih besar.
Lanjut, untuk nomornya kita di sini ya, agak jeda dari nomor ini karena dia beda di sini. Jadi mulainya dari sini. Ketik 1 lalu tarik di sini. Ingat tariknya untuk tanda tambah. Fill series. Oke, ini sudah kita ketik nama siswanya adalah Susi Santi Rina. Kemudian Rati, Rocky, Saka, Sari, Romlah, Lala, dan Sisil. Untuk nilainya adalah, ini P ya. P-nya ini sampai, kita tarik saja sampai Rati. Rocky adalah L, ini L, kemudian P lagi. Sari sampai Sisil. Oke. Bahasa Indonesia kita ketik 60, 70, 80, 91, 50, 88, 78, 70, 82, 92. Lanjut, yaitu matematika 88, 77, 87, 60, 70, 85, 90, 22, 65, lalu 91. Untuk bahasa Inggris 60, 70, 80, 91, 50, 88, kemudian 78, 70, 82, dan 93. Oke, kita percantik untuk membuat tabel ya. Blok dari nomor sampai nomor 10 ini. Kemudian klik di sini. Lalu kita tengahkan. Oke, setelah tengah, ini di copy sampai sini, di blok sampai sini, lalu warnai hijau tebal. Setelah itu nomor ini di blok merge, nama siswa ini di blok merge tengah. Ini tengah juga. Jenis kelamin merge, lalu tengah juga. Skor blok sampai sini merge. Oke, lanjut. Data nilainya di blok sampai sini merge. Kemudian kelas ininya juga merge. Tahunnya juga merge. Dari atas sampai bawah blok, kemudian tebal, kemudian besarkan sampai 14. Oke, tabelnya sudah selesai, tinggal kita isi sesuai dari ketentuannya. Ya, kita masuk untuk pengisian nilai masing-masing dari bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Ketentuannya yang ada di bawah sini, nilainya dari A, B, C, dan D jika memenuhi kriteria dari ketentuan tersebut. Oke, langsung saja kita buat untuk rumusnya. Yang pertama adalah di sini untuk bahasa Indonesia sama dengan if, klik 2 kali. Kemudian kondisinya adalah nilai bahasa Indonesia, kemudian lebih besar 90, maka dimulai dari 91 karena ingat lebih besarnya tidak menggunakan sama dengan. Kemudian koma, maka A, koma, kemudian ketik lagi if, klik 2 kali. Nah, kalau logika ataupun kondisi bahasa Indonesia tertutup oleh rumus, kita ketik saja. Ini adalah D, kemudian adalah 7. Berarti D7 lebih besar 70. Nah, berarti dimulai dari 71 sesuai ketentuan ini. Maka nilainya adalah B. Koma, kemudian kita ketentuan yang ketiga yaitu C, if, klik 2 kali di if-nya, kita tulis kembali karena tertutup D7 ya.
lebih besar 60, maka ini C. Sudah tidak ada kondisi lagi di bawahnya yang terakhir, koma, maka D. Jadi kondisi selain dari 60 di bawahnya adalah maka D. Kemudian kita tutup, baru 1, baru 2, dan 3. Kenapa 3? Karena kondisi if-nya atau menggunakan if-nya 3 kali. If 1, if 2, dan if 3. Lalu enter. Kemudian kita klik 2 kali. Oke. Kalau ini tertutup, bisa kita klik di sini, kemudian kita pilih ini, biar tidak tertutup. Oke, sama dengan if, klik 2 kali, kondisinya adalah nilai matematika. Diklik F7 ya, kemudian lebih besar 90, seperti biasa masih sama, beda di kondisi saja. Tadi D7, sekarang F7. Maka A, if lagi, kondisinya adalah diklik lagi untuk nilai matematikanya, maka B, terus koma lagi, kita buat kondisi lagi, klik 2 kali, klik kondisi matematika lagi, lebih besar, maaf. Ini F kondisinya belum ada nih untuk operatornya, lebih besar berapa? 70, maka B. Kemudian koma, if lagi untuk kondisi yang ketiga, klik lebih besar 60, maka C. Pilihan terakhir ataupun kondisi terakhir tidak perlu menggunakan if lagi, maka pernyataan terakhir adalah D. Kita tutup 3 kali karena if-nya menggunakan 3 kali. Enter, lalu klik 2 kali. Nah, bedanya di sini tadi tertutup karena kita tengahkan. Sekarang kita tengahkan. Yang terakhir, nah di sini tertutup lagi, kita blok, pinggirin dulu. Sama dengan if, klik 2 kali, kemudian klik kondisinya H7 ya. Operatornya lebih besar 90, maka A. Ingat menggunakan kutip, huruf tidak bisa menggunakan kalau tidak menggunakan kutip ya. Jadi harus menggunakan kutip. Koma, if lagi, klik 2 kali, kondisinya lagi. Kemudian kondisi operatornya lebih besar 70, maka dia B. Kemudian if lagi untuk kondisi ketiga lebih besar 60, maka dia C. Kondisi terakhir langsung saja, maka dia D. Tutup, enter. Kemudian ini diklik, kemudian ditengahkan. Oke, ini sudah ketahuan ya, nilai yang mana yang harus di remedial ataupun nilainya kurang baik, yaitu D, ini D, ini D, ini D, ini D, ini D juga. Ya banyak ya. Jadi ini bisa kita siasati untuk nilai rapot gitu ya. Bahkan mungkin ada juga rumus untuk pada saat huruf D muncul, maka dia akan berwarna merah seperti itu. Tapi ini cukup dulu sampai di sini untuk pembelajaran kita. Next time kita akan menghitung penggabungan antara sum dan juga if. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.